شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan adalah madrasah bagi kita, madrasah bagi jiwa kita yang akan mensucikan kita dari dosa-dosa, yang akan membentuk kepribadian kita menjadi pribadi yang selalu menjaga keseimbangan dunia dan ukhrawi. Ramadan adalah madrasah yang akan membantu kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Di antara bentuk ketakwaan itu adalah istiqomah di dalam sebuah kebaikan, sebuah ketaatan. Kita mendapatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairul umuri adwamuha wa in qalla." Sebaik-baik pekerjaan, amal adalah yang berkesinambungan walaupun dia sedikit. Seorang mukmin setelah dia menyelesaikan ibadah puasa bulan Ramadan, dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan Ramadannya itu dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Hal ini akan menjadikan diri kita lebih kuat lagi keimanan dan ketakwaan kita. Puasa 6 hari di bulan Syawal hukumnya adalah sunnah dan dia memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali. Di antara keutamaan puasa 6 hari bulan Syawal, yang pertama, pahala yang sangat besar yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Setelah kita puasa Ramadan 1 bulan penuh, lalu kita ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada kita pahala yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana," barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan, thumma kemudian atba'ahu sittan min Syawal, dia ikuti puasa Ramadan itu dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahar, maka dia akan mendapatkan pahala seperti puasa 1 tahun penuh. Bapak Ibu sekalian, alangkah istimewanya janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Siapa di antara kita yang mampu dan bisa puasa setiap hari sepanjang tahun, tidak pernah berbuka? Tidak mungkin ada di antara kita yang bisa. Kalaupun bisa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk menyiksa diri kita puasa setiap hari. Beliau menyatakan la siyamad dahar. Tidak boleh seseorang puasa 1 tahun penuh tanpa ada sehari pun untuk berbuka. Begitu juga nasihat kepada beliau. Nasihat beliau kepada Abdullah ibnu Amr bin al-As ketika meminta puasa terbaik, beliau beritahukan puasa terbaik adalah puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sahabat Abdullah ibnu Amr bin al-As mengatakan, "Ya Rasulullah, aku masih mampu untuk puasa lebih daripada itu." Rasulullah mengatakan, itu yang terbaik. Wala afdala min. Dan tidak ada yang lebih mulia lagi daripada puasa Daud. Nah, kita tidak mungkin puasa 1 tahun penuh karena ketidakmampuan kita, karena larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Namun di balik itu semua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyiapkan kepada kita pahala puasa 1 tahun penuh. Setelah kita puasa 1 Ramadan, sebulan penuh, tinggal 6 hari saja kita tambah puasa itu, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa ini, pahala puasa 1 tahun penuh. Jangan sampai kita tinggalkan Bapak Ibu sekalian. Keutamaan kedua, sebagai penyempurna puasa Ramadan, ibadah puasa 6 hari bulan Syawal termasuk ke dalam bagian puasa-puasa sunnah. Maka puasa sunnah ini akan bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan puasa Ramadan kita. Tatkala kita puasa Ramadan, kadang kita melakukan hal-hal yang makruh, kadang kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita riba, kadang kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kadang puasa kita tidak sempurna, banyak kekurangannya. Nah, kekurangan-kekurangan puasa Ramadan ini yang merupakan puasa wajib,
itu bisa disempurnakan dengan puasa sunnah. Salah satunya adalah puasa 6 hari bulan Syawal. Sebagaimana sholat qobliyah dan ba'diyah itu bisa melengkapi dan menyempurnakan sholat wajib kita yang 5 waktu yang banyak kekurangan di dalamnya. Ketika kita melakukannya banyak kekurangan-kekurangan. Misalkan kurang khusyuk, rukuknya kurang benar, bacaan-bacaannya juga. Nah, kekurangan-kekurangan di sholat-sholat wajib ini bisa disempurnakan oleh sholat qobliyah dan ba'diyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab, akan dihitung, akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dari amal-amalnya di muka bumi, yaitu salatuhu, salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Maka jika salatnya itu baik, sempurna, sungguh dia telah beruntung dan berhasil. Wa in fasadat faqad khaba wa khasar. Tapi kalau rusak salatnya, dia sering meninggalkan atau bahkan enggak salat sama sekali, maka dia akan menjadi orang-orang yang merugi dan orang-orang yang cacat amalnya. Fa in intaqasa min faridatihi syai'un. Namun kalau dia misalkan melaksanakan sholat-sholat wajib, ada kekurangan-kekurangan di dalam melaksanakan sholat wajib itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berfirman, Qala Rabbu Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan kepada para malaikat, Unzuru, lihatlah wahai para malaikatku, hal li abdi min tatawwu, apakah hambaku memiliki hal-hal yang bersifat sunnah? Apakah hambaku pernah melaksanakan sholat-sholat sunnah? Fayukammal biha man taqasa minal faridah. Kalau dia memiliki sholat-sholat sunnah yang dia lakukan, maka sholat sunnah itu akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam sholat wajibnya. Thumma yakunu sairu amalihi ala dzalik. Lalu kemudian amalnya akan tutup di situ. Keutamaan amalan sunnah Bapak Ibu. Banyak kekurangan kita di dalam sholat. Banyak kekurangan kita di dalam puasa wajib Ramadan. Itu semua akan disempurnakan oleh ibadah sholat sunnah kita atau ibadah puasa sunnah kita. Dalam hal ini puasa wajib Ramadan yang sebulan penuh, sekiranya ada kekurangan-kekurangan, maka puasa Syawal kita akan menyempurnakannya. Keutamaan ketiga, seseorang yang melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal akan menjadi salah satu tanda diterimanya puasa Ramadannya. Para ulama salaf terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, membagi 1 tahun itu ke dalam 2 bagian. 6 bulan sebelum Ramadan, mereka akan berdoa pada Allah, Ya Allah, panjangkan usiaku agar aku bisa dapat bulan Ramadan lagi. 6 bulan berikutnya, mereka berdoa agar Allah berkenan menerima amal-amal beliau-beliau di dalam bulan Ramadan. Nah, kita alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Tentu setelah kita haus, setelah kita lapar, setelah kita menahan syahwat dan hawa nafsu kita, kita tentu ingin mendapatkan pahala dari Allah. Kita nggak pingin hanya dapat lapar dan haus, lalu tidak mendapatkan pahala. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa Allah berkenan menerima puasa Ramadan kita? Salah satu tandanya Bapak Ibu sekalian, apabila kita melaksanakan puasa 6 hari bulan Syawal. Itu bisa menjadi salah satu tanda diterimanya amal ibadah puasa seorang hamba di bulan Ramadan. Tapi ini bukan syarat wajib, artinya puasa yang diterima itu hanya bagi mereka yang puasa 6 hari bulan Syawal. Bukan. Atau orang yang gak puasa 6 hari bulan Syawal, udah jelas dia puasa Ramadannya tidak diterima. Bukan ini maksudnya. Tapi maksudnya adalah ketika kita melaksanakan puasa sunnah setelah Ramadan, maka di situ ada tanda-tanda kebaikan. Allah akan menerima amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan, terutama ibadah puasa kita.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangannya. Artinya, sempurnakanlah puasa bulan Ramadan itu dengan puasa sunnah di bulan Syawal. Jadi, ayat ini kalau kita terapkan kepada puasa Ramadan, maka jangan kita berhenti di bulan Ramadan, tapi sempurnakan puasa Ramadan itu dengan puasa 6 hari bulan Syawal agar bernilai 1 tahun penuh. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Para ulama salaf mengatakan, min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Di antara tanda kebaikan itu akan mendapatkan pahala adalah adanya kebaikan setelahnya. Wa min jaza'is sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Dan salah satu balasan keburukan adalah keburukan setelahnya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita puasa 6 hari di bulan Syawal, itu merupakan balasan dari kebaikan puasa Ramadan yang kita lakukan. Yang keempat dari keutamaan puasa 6 hari bulan Syawal adalah meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha qala man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang berani menyakiti wali-waliku, maka aku telah izinkan baginya untuk diperangi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahab ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Dan tidak ada amalan yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan wajib. Amalan wajib sudah kita lakukan dalam hal puasa, yaitu puasa Ramadan. Itu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya. Dan apabila hambaku masih saja mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Jadi kalau kita puasa wajib di bulan Ramadan, kemudian kita ikuti dengan puasa sunnah, maka Allah akan cinta kepada kita. Siapa yang tidak ingin dicintai oleh Allah, Bapak Ibu? Zat yang menciptakan kita, zat yang menghidupkan kita, zat yang maha memberikan kebaikan dan pahala bagi kita, zat yang memiliki surga yang kita berharap akan bisa abadi di dalamnya. Alangkah indahnya jika kita bisa menjadi kekasih-kekasih Allah. Sekarang banyak orang yang begitu senang ketika menjadi kekasihnya atau kawannya atau rekanannya pejabat-pejabat yang mungkin usia jabatan mereka hanya 5 tahun, 10 tahun. Bahkan banyak yang berakhir di penjara, na'udzubillah. Ini cinta yang kita raih adalah cinta Sang Khalik, yang maha pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idha ahbabtuhu, dan apabila aku telah mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yabtushu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dia akan berjalan dengannya. Artinya apa? Semua panca indera kita yang akan menyetir adalah Allah. Kita selalu digiring oleh Allah ke perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Allah. Ini salah satu keutamaan kalau kita mengikuti puasa wajib kita di bulan Ramadan dengan puasa sunnah di bulan Syawal. Allah akan cinta kepada kita. Kalau Allah cinta, maka kita tidak akan melangkah kecuali ke tempat yang disukai oleh Allah. Kita tidak akan memandang kecuali hal-hal yang dicintai oleh Allah. Allah yang menggiring kita. Lalu Allah masih menyiapkan kejutan-kejutan lainnya.
Wa in sa'alani la'utiyannahu. Dan jika dia berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Di bulan Ramadan, banyak doa yang terpanjatkan. Banyak cita-cita yang kita mohonkan kepada Allah. Kalau kita tambah dengan puasa 6 hari bulan Syawal, maka kita akan mendapatkan waktu yang lebih panjang lagi untuk memohon agar Allah mengijabahi keperluan-keperluan cita-cita kita, cita-cita keluarga kita, anak-anak kita. Allah sudah berjanji, wa in sa'alani, kalau aku sudah mencintai seorang hamba karena dia melakukan perbuatan yang wajib lalu diikuti dengan yang sunnah, kalau dia berdoa kepadaku, la'utiyannahu, pasti aku akan kabulkan permintaan-permintaannya. Wala inista'adani la'u'idhannahu, dan apabila dia memohon perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Betapa banyak Bapak Ibu orang-orang yang dengki kepada kita, orang yang hasut kepada kita, ingin mencelakakan kita, mencelakakan keluarga kita, mencelakakan usaha-usaha dan amal-amal kita. Raihlah cinta Allah dengan perbuatan baik dan perbuatan sunnah. Perbuatan wajib sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Sempurnakan dengan yang sunnah, agar tatkala kita mohon kepada Allah perlindungan dari godaan setan, baik yang berupa jin, yang berupa manusia, Allah mengatakan la'u'idhannahu, niscaya aku akan melindunginya. Kamu cari sajadah itikaf? Ini nih sajadah yang cocok buat kamu. Sajadah itikaf. Sajadah ini terbuat dari bahan bludru yang lembut saat terkena kulit. Ukurannya juga pas loh, panjang 105 x 53 cm, kamu gak bakalan kesempitan dan gak makan banyak tempat. Terus di bawah ini ada lapisan busa 2-3 cm yang bikin tambah nyaman. Ditambah lagi, ini sudah ada sandarannya loh. Tinggal tarik aja ke atas, terus dibuka. Sekarang kamu akan lebih nyaman lagi beribadah sambil bersandar dimanapun kamu mau. Buruan hubungi Sahabat Store.